Belum berbicara tentang masalah teknologi. Di Melabu itu nggak ada, sehingga pada saat air surut masyarakatnya melihat ada ikan terkapar, bukan lari, malah larinya ke laut Amerika. Seminggu hilangnya ataupun seminggu perebatannya udah anaknya itu informasi bencananya, anaknya itu informasi tsunami-nya. Tapi kalau di sana mereka sudah punya kearifan lokal dari turun-temurun bahwa mereka pernah dilanda tsunami. Ini perbedaan antara kearifan lokal dan secara gejala alam. Ya, berbicara tentang masalah prediksi sistem peringatan dini secara teknologi. Teknologi itu manusia yang buat dan bisa gagal. Ya, tetapi ada beberapa wilayah di Aceh pada saat 2004 yang lalu, di pesisir pantai kita itu nggak ada ditaruh alat deteksi. Yang nggak ada ditaruh alat deteksi tsunami. Ya, sehingga pada saat 2004 terjadi gempa dan tsunami, mereka deteksi tsunami macam di mana itu. Tapi sekarang sudah dipasang. Ada di beberapa tempat sudah dipasang. Pada saat terjadi gempa, potensi tsunami, maka koneksi peringatan 85 sekolah ini tahap awal menggunakan anggaran pusat rencananya. Insya Allah kalau tidak ada halangan apa-apa di akhir tahun ini itu terrealisasi, ya, ataupun nanti di tahun 2020. Jadi itu rencananya semua standar operasional itu nanti kita lahirkan dokumen-dokumennya, termasuk rencana evakuasi. Sebenarnya kami sudah pernah duduk, kita membuat rencana evakuasi paling besar di kabupaten. Jadi rencananya kita mainnya di kota, ya. Kita rencananya itu mainnya di kota. Skenario-nya rencana evakuasinya di kota. Kenapa? Kota adalah salah satu pusat gedung terbanyak. Setelah itu di pinggiran kota itu adalah pemukiman terpadat. Benar nggak? Benar. Kalau prosedur itu bisa kita jalankan, insya Allah Biren menjadi kabupaten siaga. Ya, dan itu menjadi salah satu tugas pokok kita bersama. Jadi bukan hanya kami bisa merencanakan, ya, kami bisa merencanakan, tapi pelaksanaannya itu adalah kita semua di sini. Lanjut. Early warning system, sistem peringatan dini. Tidak semua jenis ancaman bencana bisa dideteksi, ya, karena bencana memiliki sifat slow onset dan sudden onset. Sifatnya lambat dan sifatnya sangat cepat. Yang sangat cepat tahu apa? Kalau bencana sangat cepat terjadi dia, nggak bisa diprediksi. Tsunami bisa, Bu. Angin bisa, banjir bisa, bisa. Satu-satunya jenis ancaman yang belum bisa diprediksi itu gempa bumi. Belum ada alat teknologi yang bisa memprediksi kapan, di mana, ya, mau kejadian jam berapa, kita belum tahu. Jadi hati-hati nih pengalaman. Pada saat dulu kan sering isu-isu setelah gempa, nanti jam 12 malam itu ada petua dari ulama A, itu katanya nanti jam 3 malam itu ada gempa 8,9 Richter. Ya. Bukan berarti tabu, ya. Tapi secara alat teknologi itu belum ada. Ya. Dan kita pernah kejadian di Samalanga, Bapak Ibu. Pada saat malam kedua di sana, kami dari kantor studi di sana, masyarakat di wilayah pesisir itu malam harinya lari semuanya ke Simpang Mata. Saya bercerita tentang itu sedih saya. Kenapa? Anak-anak yang masih tidur di bangkuan masih merah semuanya bawa lari. Ya, gonjang-ganjing bola di sana nggak ada tempat tidur, nggak ada tempat layanan di sana karena memang ada pengungsian. Tiba-tiba malamnya udah ada pengungsian di sana. Saya tanya, kenapa Bapak Ibu meninggalkan rumah? Ada informasi katanya dari Abu A, Abu B, Abu C, itu jam 3 nanti itu ada gempa 8,9 Richter. Sama siapa Ibu dengar? Sama si A, B, C, dan sebagainya. Kan udah diceritakan. Sehingga kita mengambil kesimpulan, akhirnya nambah kerjaan.
Ya, kita konfirmasi ulang ke sumber utamanya dan pada saat itu beliau tidak memberikan keterangan apa-apa. Ya, intinya isu-isu yang berkembang itu adalah pemanfaatan situasi. Pada saat kampung kita kosong, disitulah terjadi perampokan dan penjarahan. Ya, oke, terima kasih. Saya rasa jenis bencana, saya sedikit menyampaikan bahwa bencana-bencana alam itu adalah sifatnya murni yang terjadi yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Sedangkan bencana-bencana sosial, penanggulangan bencana di Provinsi Aceh, saya dikasih dulu. Intinya kualifikasi itu bisa kita pilih mana kejadian ini ada semakin hilang dibandingkan dengan bencana alam seperti itu, ya. Dia punya ciri khasnya, ya. Dalam hari ini saya akan membahas tentang masalah konsepnya dulu, ya. Bagaimana dikatakan dengan ancaman, bagaimana dikatakan dengan bencana, apa kualifikasinya, ya. Tetapi dalam kesempatan ini untuk menertibkan supaya suasana kita hangat, jadi jangan terlalu tegang. Saya orangnya biasa saja, suka bercanda, ya. Kebetulan muka aja suram, ya. Karena sering kena matahari di lokasi bencana, ya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah masih tinggal manisnya sedikit lagi. Ya. Baik, dilanjut dulu. Iya, materi memang harus kayak gitu, untuk bisa bersuasana. Ya. Nah, kesempatan hari ini sebelum kita masuk ke manajemennya, kita punya peraturan. Ya, aturan pertama, bagaimana di dalam sebuah pelatihan kita bisa bersenang-senang. Ibu senang, bapak senang, saya senang, jadi semua kita bersenang-senang di sini. Tetapi tidak lepas daripada konteks belajar. Ya, yang pertama sekali, lanjut. Ya. Kata tertib bersenang-senang tetap senyum, Bapak Ibu. Ya, nggak boleh ada yang merengut. Masalah yang di luar ditinggalkan. Hari ini kita berada di dalam ruangan, kita berbicara tentang masalah pengetahuan, kita berbicara tentang masalah pengalaman, tentang masalah bencana. Ya, semuanya senyum, ya. Jadi nggak ada yang cemberut. Ya, harus senyum. Ya. Anggap aja senyum, ya. Anggap aja senyum. Terus, ya, HP-nya disilentkan, bukan berarti harus dimatikan, dihilangkan adanya, ya, sehingga proses belajar mengajarnya semakin menarik. Seorang Pokemon itu kalau berdasarkan riwayat sejarah yang kita baca, itu ada namanya patahan lempeng bumi pesangan namanya. Itu tepat posisinya di daerah posisi Gunung Panjau, daerah situ. Dan itu punya riwayat pada saat itu pernah gempa di sana dan dulu pernah terjadi kerusakan yang besar di daerah situ. Dan bisa terjadi pada saat gempa 2013 itu salah satu patahan yang terbentuk oleh patahan pesangan di wilayah Bermuria dan Aceh Tengah. Jadi di Aceh Tengah Bermuria itu bukan gempa vulkanik, dia murni gempa tektonik. Dan itu pernah ditemukan setelah tsunami bahwa terdapat patahan baru di wilayah Aceh Tengah. Dan itu semuanya kita kaji. Jadi di sana ada kajian-kajian terhadap pengetahuan kebencanaan. Jadi dalam konteks agama saya mohon maaf saya tidak bisa berkomentar karena itu adalah semuanya kuasa Tuhan, kuasa Allah yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada satupun manusia yang berhak melarang semua kehendaknya. Tapi sebagai manusia yang namanya usaha dan upaya kita untuk menyelamatkan diri, hukumnya wajib. Ya, saya rasa itu salah satunya yang bisa saya berikan jawaban. Semoga pencerahan hari ini bisa kita jadikan sebagai referensi bersama. Terima kasih. Mungkin 2 kali goyangan bangunnya bisa roboh, ya kalau kekuatannya kuat. Kira-kira di sini untuk memberikan beberapa
penting terhadap isu-isu kebencanaan. Salam dari beliau dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi panitia telah memperkenalkan saya. Nama saya Sahrul Rizal, saya tinggalnya di Gandang Baru, Kecamatan Kota Juang, itu asli saya. Saya sudah berkeluarga, alhamdulillah sudah diberkahi 1 orang putri, sekarang sudah kelas 2 SD. Istri saya orang Bangladesh, orang Kecamatan Jepang. Ya, jadi saya nggak asing, ada beberapa orang di sini nggak asing dengan saya. Bagi yang sudah kenal, alhamdulillah, dan belum kenal, hari ini kita sudah kenalan. Semoga dimanapun kita jumpa nantinya kita saling tegur sapa. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan